Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vista Salonika yang disampaikan melalui email. Shalom Pastor Billy, saya mau bertanya, bolehkah orang Kristen berdoa memakai kata semoga? Contoh, ya Bapa lindungi kami, semoga perlindunganmu selalu ada beserta kami. Atau mengucapkan kata berkat kepada orang Kristen lain seperti semoga damai Kristus menyertaimu. Karena saya sering menemukan hal tersebut di banyak orang. Namun yang tidak menyebutkan semoga juga banyak. Meskipun mungkin hal ini sepele, namun penambahan kata semoga membuat arti sebuah kalimat jadi agak berbeda dengan yang tidak memakai kata semoga. Maka dari itu saya menanyakan hal ini. Bagaimana yang benar menurut sudut pandang Alkitab? Terima kasih sebelumnya Pastor Billy. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Alkitab, sebenarnya ada cukup banyak tertulis kata semoga. Dan bukan cuma kata semoga, tapi kata kiranya. Yang mengandung makna yang sama dengan semoga. Dan itu bukanlah hal yang salah. Kata semoga dan kiranya merupakan ucapan harapan dan doa agar sesuatu yang baik terjadi. Beberapa contoh dalam Alkitab bisa kita lihat, misalnya 1 Tesalonika 3 ayat 12, tertulis, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Perhatikan di sini ada kata kiranya, yang sama dengan semoga. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 2 bagian B di situ dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Contoh yang lain misalnya dalam Roma 15 ayat 13 tertulis demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab, sebenarnya pemakaian kata semoga dan juga kata kiranya tidak perlu kita permasalahkan. Ada orang yang merasa tidak perlu memakai kata itu. Tidak apa-apa itu tidak menjadi masalah. Dan bagi orang yang merasa perlu memakai kata kiranya atau semoga, tidak apa-apa juga. Kita percaya kedua-duanya itu adalah dilakukan dengan dasar iman dan penyerahan kepada Tuhan. Ada kalimat lain yang juga dipakai seperti semoga atau kiranya, yaitu jika Tuhan berkenan. Contoh dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15, tertulis demikian, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dalam ayat ini kita membaca ada kata jika Tuhan menghendakinya, atau jika Tuhan berkenan. Dan ini bukanlah sesuatu yang menjadi masalah buat iman kita. Jadi bagi kita semua anak-anak Tuhan, memakai kata semoga atau kiranya adalah hal yang alkitabiah. Hal itu tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Karena itu merupakan kalimat harapan dan doa kita. Dan kalau kita tidak mau memakai kata semoga, itu juga tidak menjadi masalah. Karena itu merupakan perkataan iman dan profetik kita. Saya berharap kita semua anak-anak Tuhan tidak perlu memperdebatkan hal ini. Kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan semoga atau kiranya, maka biarkanlah itu. Jangan jadi sebuah masalah dan perdebatan. Dan kalau ada orang yang tidak memakai kata semoga atau kiranya, jangan juga menjadi masalah. Dan yang terpenting adalah bahwa kita menyadari hidup kita ini ada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Jadi memang kita perlu merendahkan diri dan adalah bijaksana kalau kita mengatakan jika Tuhan berkenan atau jika Tuhan menghendakinya. Mungkin kita tidak terbiasa dengan kata-kata ini, tapi mari kita biasakan. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Vista Salonika. Kiranya jawaban ini dapat menjadi berkat buat Vista Salonika dan juga buat kita semua yang mendengarkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang selanjutnya. Haleluya.